Iya. Oke, udah semuanya simak baik-baik Kang Miftah. Iya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji hanya milik Rabbul Izzati serta ya, puji hanya milik Rabbul Izzati serta syukur persembahkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Oke, anak soleh dan soleha, tolong didengarkan ya penjelasan dari Bapak ya. Tapi sebelum itu, tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, siapa lagi para sahabatnya, terus tabiinnya, terus tabi'ut tabi'in sampai kepada kita semua kaum muslimin wal muslimat gitu ya. Oke, anak soleh dan soleha, sahabat Nabi adalah sahabat yang bertemu dengan Nabi. Sedangkan tabi'in orang yang bertemu dengan sahabat. Tetapi ada juga yang tidak bertemu dengan Nabi. Sedangkan tabi'ut tabi'in bertemu dengan tabi'in. Nah, sedangkan para ulama gitu adalah pewaris para nabi gitu ya. Jadi kita sesama orang Islam, semua orang Muslim harus saling mendoakan dalam kebaikan. Oke, anak soleh dan solehah, tema kita atau materi kita adalah kisah Nabi Lut alaihissalam ya pada kesempatan kali ini. Nah, kita sudah mengenal ya bahwa Nabi Lut termasuk 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani ya. Nah, sekarang kita akan membahas Nabi Lut alaihissalam. Nah, siapa Nabi Lut itu? Nah, sebelum kita membahas tentang biografi Nabi Lut, jadi tujuan pembelajaran kali ini supaya siswa dapat menjelaskan kisah Nabi Lut alaihissalam dan siswa dapat mengaplikasikan keteladanan Nabi Lut alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Oke, anak soleh dan solehah. Nah, kaum Nabi Lut. Nah, ya. Nah, biografi singkat Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut adalah anak saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi masih keluarga besar dari bapak para nabi gitu. Bapak siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Ayah Nabi Lut bernama Haran bin Tareh. Atas izin Allah Subhanahu wa taala ya, Nabi Lut itu diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala ke daerah yang bernama Sodom ya. Itu nama daerah atau nama kota gitu ya. Nah, penduduk daerah tersebut nih, daerah mana? Daerah Sodom itu adalah penduduknya durhaka kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Buruk akhlaknya, jadi akhlaknya itu sangat buruk sekali ya, jauh dengan keislaman dan senang berbuat mungkar. Apa itu kemungkaran? Kemungkaran adalah kejahatan, kesesatan, ya. Nah, di antaranya mereka
laki-laki penyuka sesama jenis. Ya, Halaman apa, Pak? Berapa, Pak? dengarkan aja ya, anak soleh. Nanti tugasnya Bapak akan kasih tahu. Sekarang dengarkan dulu ya, lihat dulu ke itu layarnya ya, ke layar HP atau laptopnya ya. Ya, Bapak sambil jelaskan. Oke. Nah, di antaranya kemungkaran atau kejahatan atau buruk akhlak mereka laki-laki menyukai laki-laki lagi, laki-laki dewasa ini menyukai laki-laki lagi. Demikian pula perempuannya menyukai perempuan lagi. Nauzubillah min dalik. Ini sudah di luar apa pri kemanusiaan gitu ya. Di luar adab manusia gitu ya. Di luar Islam gitu ya. Di luar Allah Subhanahu wa taala ya, buruk akhlaknya. Di luar ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena laki-laki itu harus menikah kalau sudah dewasa dengan perempuan ya. Sedangkan perempuan dengan laki-laki gitu ya. Fitrah manusia itu ya yang sunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang diperintahkan pula oleh Allah ya, bahwa laki-laki itu menikah dengan perempuan. Sedangkan kaum Sodom itu laki-laki menyukai laki-laki lagi. Nauzubillahi min dzalik ya. Nah, ini kisahnya sangat seru sekali ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, lalu Nabi Lut alaihissalam kedatangan tamu istimewa ya, tepatnya 2 orang. Siapakah tamu istimewa itu? Tamu istimewa Nabi Lut alaihissalam begitu tampan sekali ya. Ini digambar hanya ilustrasi ya. Begitu tampan, begitu gagah, gagah perkasa. Lalu Nabi Lut, ketakutan yang sangat luar biasa atas perilaku kaumnya yang kaum laki-laki menyukai laki-laki. Ketakutan tersebut ditakutkan bahwa kaumnya itu mendatangi rumah Nabi Lut alaihissalam. Kenapa takut? Nah, seperti kita jelaskan tadi, bahwa kaum laki-laki itu menyukai laki-laki lagi. Sedangkan tamu yang datang kepada Nabi Lut itu laki-laki. Nah, Nabi Lut memperingati kaumnya bahwa jangan mengganggu tamu yang datang kepada Nabi Lut alaihissalam. Nah, masyarakat Sodom pada waktu itu mengetahui kedatangan tamu yang datang oleh istri Nabi Lut ya. Istri Nabi Lut itu berkhianat karena telah memberitahukan bahwa kedatangan tamunya. Sangat kekhawatiran yang sangat luar biasa gitu, ketakutan. Bahkan menawarkan kepada masyarakat Sodom pada waktu itu, karena masyarakat Sodom yang laki-lakinya datang ya berteriak di depan rumah Nabi Lut. Wahai Lut, keluarkanlah tamumu itu. Biarkanlah kami menemui mereka. Tapi dengan lantang Nabi Lut melarang, jangan wahai kaumku. Saya akan menawarkan, karena Nabi Lut mempunyai seorang perempuan. Nih, anak saya nikahilah oleh kalian. Lalu masyarakat Sodom pada waktu itu menjawab, kami tidak menyukai perempuan, katanya. Nauzubillah min dalik. Jadi laki-laki itu menyukai laki-laki lagi.
Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi Lut diberitahukan oleh tamu tersebut. Tamu tersebut itu adalah tamu yang istimewa ya. Ternyata tamu tersebut adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyerupai manusia, itu laki-laki dewasa. Lalu memberitahukan kepada Nabi Lut, sabar Nabi Lut, tenang. Kami ini adalah malaikat, tidak akan terjadi apa-apa kepada kami. Nah ya, lalu Nabi Lut itu hatinya menjadi tenang gitu. Karena yang datang itu bukan manusia, tapi malaikat yang menyerupai manusia. Oke, anak soleh, supaya lebih seru kita lanjutkan nih. Nih, kaum Nabi Lut alaihissalam yang durhaka. Nih ya, nih ilustrasi gambarnya nih. Ya, kaum Nabi Lut. Seperti yang tadi disampaikan, mendatangi rumah Nabi Lut ya, dan menyuruh menyerahkan tamu. Karena mereka adalah kaum Sodom gitu, kaum penyuka jenis. Oke, anak saleh dan saleh, kita lanjut. Nah, ini azab Allah Subhanahu wa ta'ala, ini azab yang luar biasa ya. Tamu Nabi Lut alaihissalam, yaitu malaikat, menenangkan Nabi Lut alaihissalam dan memberitahukan bahwa akan terjadi azab Allah. Azab itu apa? Siksaan Allah. Ya, siksaan kepada siapa? Kepada kaum Sodom ya. Nih, Nabi Lut diperintahkan pada malam harus meninggalkan rumahnya, meninggalkan kaum Sodom atas perintah tamu yang tadi, malaikat. Dan pada malam harinya Nabi Lut beserta keluarganya meninggalkan rumah melalui pintu belakang dan menyuruh agar tidak melihat ke belakang. Lalu, nah nih, azab pun datang. Azab atau siksaan itu berupa gempa bumi yang dahsyat sekali ya. Gempa bumi ya, sangat menyeramkan ya. Nah, disertai longsor. Nah, bagian kota Sodom atau kaum Sodom tersebut Allah membalikkan. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi asalnya di atas jadi di bawah, jadi dibalikan oleh Allah Subhanahu wa taala disertai dengan hujan batu yang sangat dahsyat sekali. Ya. Nauzubillah min dzalik, ini batu yang besar disertai gempa bumi, longsor. Nah, sehingga tidak ada seorang pun yang hidup ya. Nih ya, ilustrasi gambarnya ini bisa kalian, itu batu-batu ya yang diturunkan Allah ya, azabnya nauzubillah ya, menyerang disertai gempa bumi disertai dengan longsor ya. Nih bisa kalian lihat ya. Nah, keluarga Nabi Lut beserta kaumnya yang sangat sedikit itu selamat ya, kecuali istrinya, karena istrinya itu mengkhianati Nabi Lut ya dengan memberitahukan tamunya, dan istrinya pun meninggal gitu ya. Oke, anak soleh dan solehah, itulah kisah singkat tentang kisah Nabi Lut alaihissalam ya. Nih di akhir perjumpaan kita nih ada kuis ya. Boleh kalian sekarang menjawab ya. Nah, pertanyaan yang pertama nih.
Siapakah nama ayah Nabi Lut alaihissalam? Ayo, Haran siapa yang... Bintare. Haran Iya, Bintare. iya, bagus. Siapa lagi? Ayo, yang menjawab. Bagus ya, 100 yang menjawab. Siapa lagi? Ayo, yang mau jawab. Ayah. Haran Bintare. Iya, bagus. Iya, bagus. Bagus. Ayo, siapa lagi? Ayo, yang belum jawab. Ayo. Ayo. Iya, ya. Ayahnya itu yang bernama Haran bin Tareh. Ya, ini yang kedua. Nih, di kota manakah tempat tinggal Nabi Lut alaihissalam? Nih, kota apa yang tadi diazab oleh Allah? Sodom. Ayo, iya, bagus, bagus. Iya, iya, betul. Nah, Ada kota Sodom ya, makanya kaum penyuka jenis itu diberi nama kaum sodomi ya, sesuai dengan ini asal muasal nih ya. Nauzubillah min dzalik ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana perilaku kaum pada zaman Nabi Lut alaihissalam? Ayo, perilakunya apa saja? Perilaku. menyukai sesama jenis. Iya, terus apa lagi? Iya. Sesama jenis. Iya. Menyukai Bagus ya. sesama jenis. Iya. Iya ya. Itu apa buruk akhlaknya gitu ya. Akhlaknya. Ya, penyuka terhadap jenis laki-laki menyukai laki-laki lagi ya. Atau laki-laki menikah dengan laki-laki dan perempuan menikah dengan perempuan. Oke, pertanyaan yang selanjutnya nih. Azab apa yang diterima oleh kaum Nabi Lut alaihissalam Hujan batu. iya, apalagi Hujan bumi. iya, iya, terus ayo yang belum jawab. Iya, betul ya, 100 ya, pintar-pintar nih soleh-soleha ya. Iya. Nah, uzubillahi min dzalik ya, azab yang menimpa kaum Nabi Lut ya. Pertama, gempa yang sangat dahsyat disertai longsor, lalu hujan batu. Nauzubillahi min dzalik. Oke, anak soleh dan solehah nih ya. Karena waktu Bapak sudah habis. Nah, tugas dari Bapak kerjakan di rumah halaman 84 sampai 87 ya. Halaman 84 sampai 87 ya, tentang Nabi Lut alaihissalam. Oke, anak soleh dan solehah. Pak, ya. dikerjain sekarang. Dikerjakannya nanti aja, sekarang kasih tanda aja, kan ada pelajaran yang lain ya hari ini. Jadi sesudah beres pelajaran boleh dikerjakan ya. Ya, oke, halaman 84 sampai 87. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak cukupkan sekian ya, anak soleh dan solehah. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kesehatan ya, dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan keluarga kita semua ya, tetangga kita, teman-teman kita, guru-guru kita semua ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Boleh.
Terima kasih yang sudah menyimak Pak Miftah. Oke, terima kasih juga yang sudah menjawab. Ibu bilang tidak ada yang ngecat. Oke. Perhatikan saja baik-baik Pak Miftah dan jawab pertanyaannya yang bisa menjawab. Dan yang siapa aja Pak Miftah yang jawab? Menjawab dari Hafiz. Hafiz.